Kembali di iNews Sore pemirsa, Polda Jawa Barat akan memanggil adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Robi Irawan, untuk menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina. Pemeriksaan akan digelar pada Selasa 4 Juni esok. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Kini Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Robi Irawan, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menjerat kakaknya. Surat pemanggilan Robi Irawan telah diterima keluarga Peggy di kediamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Senin pagi. Robi Irawan akan diperiksa pada Selasa 4 Juni besok. Rencananya, Kartini, ibunda Robi, juga akan turut mengantar putranya ke Polda Jawa Barat sekaligus menjenguk Peggy. Aslinya hari ini, cuman karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Peggy. Itu si Robi itu adiknya si Peggy berarti? Iya, itu adik kandung Peggy. Ya, semoga Peggy cepat bebas karena Peggy tidak bersalah. Ya, jangan lama-lama di sana lah, karena Peggy emang tidak bersalah. Pemanggilan Robi Irawan menambah daftar saksi yang telah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat usai penetapan tersangka atas Peggy Setiawan yang disebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Sebelumnya, 3 saksi rekan buruh Peggy yakni Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu telah lebih dulu diperiksa penyidik pada 31 Mei lalu. Ketiganya diberi 30 pertanyaan oleh penyidik terkait keberadaan Peggy Setiawan pada malam terjadinya pembunuhan 8 tahun yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedua saksi tersebut merupakan rekan Peggy saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada tahun 2016. Setelah pemeriksaan 3 orang saksi rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya diantaranya ini kan. Nah, diantaranya Ibnu, Suparman, dan Robi, ya, siapa namanya? Parman, ya, Bondol, ya. Nah, selain itu Peggy juga menyampaikan, ya, bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung, ya, sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Selamat sore, Bu Sugianti. Selamat sore. Ya, Bu Sugianti, sebelumnya adik Peggy, Luciana, telah terlebih dahulu diperiksa Polda Jawa Barat. Kira-kira apa keterangan tambahan yang dibutuhkan dari adik Peggy, Robi Irawan, esok? Kemungkinan untuk meyakinkan bahwa pada saat tanggal 27 Agustus 2016 Peggy memang berada di Bandung, sedang bekerja bersama adiknya juga dan bersama orang tuanya dan beberapa teman dari Cirebon. Mungkin itu untuk membuat alibi bahwa Peggy ada di Bandung itu semakin kuat.
Mhm. Oke, Robi Irawan ini sedekat apa dengan Peggy Setiawan, Bu Sugianti? Eh, Hubungan mereka sangat dekat dan kalaupun mereka bekerja itu selalu bersama-sama. Kalaupun di rumah saya itu mereka bekerja ngecat rumah saya pun mereka selalu bersama-sama karena memang mereka sangat dekat antara Oke. Robi dan Peggy itu hubungannya sangat dekat dan akrab. Oke, pada Agustus 2016 lalu atau pada malam terjadinya pembunuhan Vina, di usia berapa Robi Irawan ini dan apakah Robi Irawan bisa menguatkan alibi bahwa Peggy betul-betul berada di Bandung pada saat itu? Perbedaan usia Peggy dan Robi itu kalau nggak salah terkait 3 tahun, ya sekitar Oke. 3 tahun bedanya. Saat itu Peggy berusia 19 tahun dan Robi berusia 16 tahun. Pada saat mereka sama-sama bekerja di Bandung sebagai buruh di tahun 2016. Oke, selain saksi-saksi yang dihadirkan dan juga dipanggil Polda Jawa Barat dari tim kuasa hukum sendiri, Bu Sugianti, adakah bukti tambahan yang bisa menguatkan alibi Peggy Setiawan pada malam terjadinya pembunuhan Vina? Mungkin kan sudah dihadirkan juga saksi pemilik rumah yang bernama Ko Aceng atau Pak Agus pada saat BAP bersama orang tuanya atau bapaknya Peggy, Pak Rudi, itu mereka sudah menyatakan bahwa memang Peggy berada di sana. Mhm. Mungkin kesaksian dari pemilik rumah atau yang rumahnya sedang dibangun oleh Peggy dan teman-teman dari Cirebon bisa menguatkan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung pada saat 27 Agustus 2016. Oke, Bu Sugianti, ini kan ramai beredar CCTV yang diduga malam terjadinya pembunuhan Vina 27 Agustus 2016 lalu. Tanggapan dari tim kuasa hukum seperti apa? Sudah melihat videonya, Bu Sugianti? Sudah, tapi sepertinya itu berita yang sangat simpang siur dan saya juga melihat CCTV tersebut terlihat tidak sama dengan TKP yang pada sebenarnya yang saya ketahui. Mhm. Karena itu jalannya juga berbeda dan keramaian juga itu Mhm. berbeda karena di jalan Talun tersebut sepi, begitu juga dengan SMP 11 itu jalannya memang sangat sepi. Oke, Peggy juga sudah diperlihatkan, Bu Sugianti, CCTV ini. Belum. Kita belum sempat komunikasi lagi dengan Peggy. Mungkin insya Allah besok sekalian kita ada jam besuk bersama ibunya kalau diperbolehkan kita komunikasi ya nanti kita akan komunikasikan dengan Peggy. Oke, artinya dari tim kuasa hukum sendiri menilai apakah ini CCTV asli atau bukan, Bu Sugianti? Kalau dari saya pribadi itu tidak ada korelasinya dengan TKP, baik TKP pertama maupun TKP terakhir itu tidak ada hubungannya dengan CCTV yang memang beredar sangat simpang siur dan mengejutkan itu. Mhm. Apa saja mungkin kejanggalan ataupun yang menurut Anda simpang siur terkait CCTV ini yang berbeda dengan TKP 27 Agustus 2016 lalu? Situasinya juga lokasinya itu tidak sama dengan yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya. Mhm. Situasi yang mana, Bu Sugianti? Yang pada saat konvoi motor atau seperti apa? Itu pada saat konvoi motor yang dikatakan oleh saksi Mel-Mel itu kan mereka hanya berjalan ke Sumber berempat, Eki membonceng Vina, kemudian Mel-Mel membonceng Linda, itu tidak seramai seperti yang konvoi di CCTV yang memang diperlihatkan di medsos tersebut. Oke, Bu Sugianti, kemarin dalam konferensi pers juga dari tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris menyebut ataupun ada indikasi Peggy Setiawan bukan pelakunya. Apakah dari tim kuasa hukum Peggy dan tim kuasa hukum Vina sudah berkomunikasi terkait kelanjutan kasus ini? Untuk komunikasi secara langsung kami belum pernah berkomunikasi, tapi statement Hotman Paris sangat memang itu membantu kami karena memang Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron. Seperti itu kami juga yakin bahwa Hotman Paris pun meyakini bahwa
Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron yang diduga sebagai pembunuh Eki dan Vina. Oke, ada rencana ke depannya untuk berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina mungkin, Bu Sugianti? Kami belum punya rencana ke arah situ karena kita sama-sama berfokus kalau tim kami itu untuk membela kebebasan Peggy karena untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron dan mungkin kalau tim dari Hotman Paris mencari pembunuh atau Peggy alias Peron yang sebenarnya. Jadi kami masih sama-sama sibuk untuk mencari bukti-bukti yang memang masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi belum sempat ada komunikasi yang berjalan sama tim Hotman. Baik, terima kasih atas informasinya Bu Sugianti Iriani, kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami nantikan update selanjutnya penyidikan kasus ini. Terima kasih telah bergabung di Aini Sore. Selamat sore Bu Sugianti. Ya pemirsa, pengacara Farhad Abbas akan ikut membela mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Farhad mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Pengacara Farhad Abbas turut membantu Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal. Farhad menyambangi kediaman Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat Sabtu lalu. Farhad akan ikut mendampingi Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka juga mengaku sudah menyiapkan novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Anak pejabat yang mana sih yang terlibat? Dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi, mungkin melalui teknologi digital forensik. Nah, kemudian yang bisa membuka kembali data-data WA, HP, dan lain sebagaimana tahun 2016. Nah, dan benar juga, kenapa polisi, apalagi Pak Rudi, yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal, kenapa dia bisa ceroboh dalam hal DPO? Sebelumnya karena masih di bawah umur saat peristiwa pembunuhan terjadi, Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Sementara 7 lainnya divonis penjara seumur hidup. Namun setelah mendapat remisi, Saka hanya menjalani hukuman 4 tahun penjara. Ya pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan Vina segera dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Rencananya rekonstruksi akan digelar di 6 titik yang menjadi lokasi pembunuhan. Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pekan ini. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi, namun rekonstruksi diprediksi akan digelar di beberapa tempat yang menjadi lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Lokasi pertama yang menjadi lokasi rekonstruksi adalah warung nasi yang berada di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil yang berlokasi di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Tempat pencucian motor mobil ini juga dilintasi para pelaku dan tak jauh dari lokasi pembunuhan. Aparat kepolisian juga melakukan pemeriksaan di kawasan Saladara yang diduga biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Di lokasi ini, penerangan sangat kurang pada malam hari. Di sini, 2 korban mengalami penganiayaan oleh geng bermotor setelah sebelumnya dikejar dari flyover Talun. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah di flyover Talun, Jalan Talun Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon. Jalur ini merupakan perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.
Di sini lokasi awal korban yang dilempari batu oleh pelaku, lalu dikejar dan dianiaya oleh para pelaku. Di flyover ini, 2 korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.